Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Cinta Nur Ramadhania dari Prodi Pendidikan Non-Formal dengan NPM A1J022001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku akan melanjutkan materi manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini aku akan menjelaskan bab ke-10 yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising price. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi serta didik di sekolah negeri. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. 3. Sumber keuangan sekolah bisa dilihat tabel di bawah berikut. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. B. Biaya masyarakat data biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Menurut Al-Fatah pada tahun 2009. B. Pendekatan mikro. Berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010, yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. B. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. B. Manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen prasarana. Menurut dari sini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan RNE tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan digariskan. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Persyaratan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah harus dipandang sebagai bagian integrasi dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Pencapaian harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak yaitu barang habis pakai. B. Barang tidak habis pakai. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. 2. Bangunan. Dapat dilihat pengadaan sarana dan prasarana yaitu di bawah ini. Pengadaan sarpras yaitu pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah,
penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, penyewaan. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, Latin inventarium, yang berarti daftar barang-barang. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Bamawi pada tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi pada tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.